Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa man tabi'ahum wala wa'adu. Hadirin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat sehat. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah kita. Semoga Allah berikan sehat jasmani, jiwa, raga kita. Dan semoga dalam kesempatan Ramadan tahun ini kita bisa lebih maksimal dalam beribadah. Dan semoga Allah menerima segala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah ta'ala, insyaallah pada pembahasan di kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang Ramadan adalah sebuah ritual yang akan menjadi kekuatan spiritual untuk yang menjalankan ibadahnya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam. Kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Makna ritual itu adalah sebuah kebiasaan dari adat yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita untuk menjalankan sebuah sesuatu tertentu. Maka dalam puasa ini termasuk juga dalam kegiatan ritual yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan para sahabat, yang mana pada ayat Al-Baqarah ini, di ayat 183 ini, Allah menjelaskan ada kisah sejarah dari Ramadan ini. Bunyinya pada kalimat, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita ini berpuasa, itu tidak hanya diwajibkan untuk sekarang saja. Tapi disampaikan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Puasa itu juga sudah diwajibkan dari orang sebelum kita. Generasi terbaik zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka adalah khairu ummah, mereka adalah khairun nas, generasi emas, generasi terbaik. Dari mereka, ibadah puasa Ramadan itu sudah diwajibkan untuk dijalankan. Maka artinya, dalam penggalan ayat di surah ini, Allah menyampaikan bahwa puasa itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, yang mana ketika kita ingin menjadi termasuk golongan orang soleh seperti mereka, termasuk golongan terbaik seperti mereka, maka dirikanlah puasa, karena mereka pun juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah ta'ala, maka dalam ayat ini tidak hanya menyampaikan secara sejarah, tapi juga menjadi motivasi kita untuk bisa lebih semangat dalam berpuasa, karena orang yang berpuasa, karena orang yang menjalankan Ramadan itu termasuk juga dalam keadaan orang-orang yang soleh, insya Allah. Maka puasa itu adalah sebuah ritual yang harus kita lakukan untuk memenuhi syariat. Tapi yang unik pada ayat ini adalah ayat yang menjadikan landasan utama, dalil utama untuk kita berpuasa. Jadi puasa Ramadan itu dalil wajibnya ada dua. Yang pertama dari Al-Baqarah ayat 183 ini, dan dari hadis Anas bin Malik yang menceritakan tentang ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah mewajibkan puasa buat kita?" Rasul menjawab, "Ya." Maka ini oleh para ulama dijadikan sebagai landasan dalil bahwa puasa itu termasuk dalam rukun Islam dan kita wajib melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah ta'ala. Maka puasa itu adalah sebuah ritual. Yang mana ritual ini tidak hanya sebagai untuk formalitas saja. Ini tidak hanya sebagai untuk kewajiban semata saja. Tapi pada ujung ayat Al-Baqarah ini Allah sampaikan, la'allakum tattaqun.
Kita ini berpuasa Ramadan. Tak hanya puasa, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang masuk Ramadan, kemudian dia koma. Koma ini maknanya adalah tidak hanya dia puasa saja, tapi juga dia menghidupkan Ramadan. Dia membangkitkan Ramadan, dia bersemangat dalam ibadah Ramadan, itu juga dilakukan dengan cara yang lain. Dengan dia sholat sunnah, dengan dia tilawah, hatamkan Quran, dengan dia berbuat baik, dengan dia sedekah, nanti ada zakat dan sebagainya. Maka barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan, yang dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, dengan penuh semangat, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Maka dari hadis ini menjelaskan bahwa Ramadan itu adalah kewajiban spiritual. Kewajiban ritual. Yang mana pada ujungnya ini Allah akan memberikan balasan berupa tatakun. Makna tatakun itu adalah gelar takwa untuk siapapun yang sudah masuk Ramadan, kemudian dia bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Makna tatakun ini adalah takwa. Ketika Allah sudah memberikan gelar takwa kepada hambanya, ini adalah bentuk persiapan terbaik. Ini adalah bentuk gelar terbaik. Ini adalah bentuk sebutan terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ketika dia sudah mendapat tatakun. Dalam surah lain, di surah Al-Baqarah Allah sampaikan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kita ini disuruh berbekal. Kita hidup ini disuruh untuk berbekal, menyiapkan diri dan sebagainya. Nah, bekal terbaik, persiapan terbaik itu bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta, tapi adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Maka ketika orang yang mendirikan Ramadan dengan puasanya, dengan puasa wajib, kemudian juga dia sholat, dia berbuat baik, dia tilawah, dia sedekah, maka dia mendapat kekuatan spiritual, yaitu adalah tatakun, dia menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah lain Allah sampaikan di surah At-Talaq, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa di antara manusia ini yang bertakwa, yang sudah mendapat gelar takwa, yang sudah termasuk orang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan dia solusi dalam segala masalahnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mencukupi rezekinya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah taala, maka inilah yang dimaksud dengan puasa itu dapat memunculkan dari ritual ibadah menjadi spiritual kekuatan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah di surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir itu disuruh untuk mengajarkan Nabi Musa beberapa pelajaran. Dari kisah tersebut ada sebuah pelajaran, ada 2 orang anak yatim yang dia sudah tak punya ayah karena memang yatim. Maka Allah sampai mengutus Nabi Khidir untuk datang kepada mereka untuk melindungi mereka. Kenapa? Disampaikan di surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah. Karena ayah dari 2 anak ini orang soleh. Maka dengan solehnya ayahnya, dengan ayahnya ini menjadi orang bertakwa, takwanya itulah yang menjadi bekal untuk melindungi anak-anaknya sampai Nabi Khidir Allah utus kepada mereka untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena ayahnya itu termasuk orang-orang soleh, sehingga dengan solehnya, dengan takwanya itulah Allah memberikan dia perlindungan. Hadirin rahimakumullah ta'ala, maka inilah yang perlu kita cari dalam Ramadan. Ramadan itu tak hanya formalitas, tak hanya sekedar ritual, tak hanya sekedar kewajiban, tapi yang paling utama yang harus kita cari, yang kita dapatkan itu adalah tatakun, bertakwa. Insya Allah di bulan ini kita bertemu dengan nanti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di sana, maka sungguh dia menjadi orang yang paling baik. Tapi barang siapa yang Allah lupakan dia dari malam itu, Allah buat dia sibuk dengan urusan dunia, maka sungguh dia telah merugi. Maka rahimakumullah ta'ala, Ramadan ini tak datang setiap bulan, tak datang setiap hari, tak datang setiap minggu, hanya setahun 30 hari. Maka dari itu marilah sama-sama kita manfaatkan Ramadan, kita raih gelar menjadi orang bertakwa. Dengan takwa itulah Allah lindungi kita,
Allah lindungi teman, sahabat, kerabat kita, dan Allah lindungi seluruh keluarga, keturunan, anak cucu kita. Insya Allah pada Ramadan tahun ini semoga Allah berikan kita semangat beribadah, semoga Allah berikan kita sehat jasmani, rohani, dan raga kita. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, dan semoga kita termasuk menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila min thoriq, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.